Welcome to Dona Hilman Post. Oke, kali ini aku sendiri, tapi tempatnya sama seperti sebelumnya. Jadi aku rencana mau cerita nih, gimana sih sebenarnya teknik industri Universitas Diponegoro. Nah, balik lagi, kenapa? Karena banyak yang nanya, kakak jurusan apa sih? Kak, gimana sih kak kalau teknik industri itu? Gitu. Nah, sebenarnya kita akan bahas lebih lanjut dulu. Oke, berikut ini. Drop it. Nah, aku mau jelasin dulu nih, sekarang di semester 8, lagi mau skripsian, sudah Desember juga. Rencananya tahun ini insya Allah lulus. Dan kali ini aku juga mau jelasin sebenarnya semester 1 sampai 8 tuh ngapain aja. Nah, jadi kan aku ngambil teknik industri nih. Kalau misalnya kalian bilang teknik industri itu teknik yang mempelajari semua teknik, itu bener banget. Kenapa? Karena kita juga belajar tentang teknik sipil, tapi yang luar-luarnya aja ya, teknik sipil, materialnya dan segala macamnya. Belajar juga teknik mesin, gergaji, ngebor, yang sampai ngebor itu kayak bikin lubang, terus apa ya, Have you ever had a dreams that you want him to do you so much you could do anything? Gerindra itu loh, kayak misalnya apa sih, bahan-bahan gitu yang kayu. Terus belajar juga teknik elektro, terus luar-luarnya belajar. Terus ya istilahnya kita tuh belajar tuh kulit-kulitnya aja. Jadi sebenarnya itu teknik industri itu mempelajari dasar-dasarnya aja. Jadi sebenarnya teknik industri itu mengintegrasikan antara manusia, terus mesin, metodenya, maninya ke semuanya yang bertujuan untuk efektif dan efisien gitu. Nah, efektif dan efisien berbeda loh. Belum tentu ya kalau misalnya suatu pekerjaan dinyatakan efektif boleh, tapi belum tentu efisien. Contohnya nih, misalnya kalian ada proyek tentang bikin jembatan. Nah, jembatan itu gimana caranya selesai dalam misalnya 1 miliar dan dengan waktu 2 hari misalnya ya contohnya. Tapi saat pengerjaan ternyata jalanannya itu jadi gitu, jembatannya jadi dengan harganya misalnya ternyata lebih 1,5 M. Tapi waktu pengerjaan 3 hari, berarti ya benar itu efektif tapi nggak efisien. Efisien itu bisa dilihat dari jangkauan waktunya, jangkauan biayanya, nah macam-macam kayak itu. Nah, kalau misalnya teknik industri itu dikatakan bisa jadi adalah IPS-nya dari seluruh IPA. Karena teknik industri juga belajar dari manajemennya, psikologinya, ekonominya. Terus akuntansinya juga belajar. Jadi ekotek, kita ada pelajaran ekotek ya, ekonomi teknik. Itu tuh belajar semua. Jadi teknik industri itu benar-benar mempelajari sangat kompleks gitu loh. Jadi benar-benar integrasikan semuanya, semua ilmu gitu. Dan aku pribadi, aku tuh nggak sepintar dengan teman-temanku yang lain gitu loh. Misalnya mereka asisten dosen atau aslab gitu-gitu ya. Tapi tuh aku ya misalnya nih, aku pribadi nggak bisa yang macam statistika gitu, kayak ngitung-ngitung probabilitas yang macam-macamnya itu, rumus-rumusnya tuh aku kurang paham gitu. Nah, tapi kita semua emang kan terlahirkan dengan ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi ya apa yang kekurangan aku, ya aku maksimalin sebisa mungkin, dan kelebihan aku tuh aku bener-bener maksimalin sedemikian rupa. Baca. Kayak gitu. Contohnya aja, dulu aku semester 3, semester 2 itu udah kayak menyerah gitu ya. Karena menyerahnya aku nggak bisa statistika, matematika, fisika atau apa tuh aku rada-rada nggak nyambung. Rada nggak nyambung tuh ya emang dari sononya itu nggak nyambung. Jadi tuh aku cuma bisa memaksimalkan yang penting istilahnya lulus. Kalau misalnya aku bisa dapat di atas, yang penting lulus ataupun lebih bagus tuh ya alhamdulillah gitu. Aku berusaha sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya misal kayak pelajaran manajemen, yang macam-macam manajemen, psikologi industri, macam kayak gitu yang bisa aku maksimalin sampai maksimal, ya aku maksimalin gitu. Karena aku pernah dengar dari cutting aku, jadi aku sempat cerita-cerita sama cutting gitu kan.
kok aku nggak bisa kayak gini ya, kayak gimana ya. Jadi tuh saran mereka, ya udah yang nggak kamu bisa itu yang penting lulus aja, maksimalin yang kamu bisa aja. Tapi kalau misalnya emang bidang kamu di situ, ya udah naikin sampai bener-bener naik gitu. Dan akhirnya ya finally aku bisa gitu, sampai semester 8 ini aku memakai prinsip itu. Dan kalau di kuliah itu istilahnya tuh, kalau aku tuh belajarnya di kuliah, tapi tuh mainku tuh di luar. Jadi mainku tuh kayak bukan main-main apa ya, jadi mainnya tuh di organisasi, terus aku juga sambil magang, terus aku juga kerja sempet kayak gitu, internship juga. Nah kebetulan kemarin aku internship itu di semester berapa ya? Semester 6 deh. Nah aku internship tuh pernah ke Malaysia. Jadi sebelumnya itu, ini mungkin gara-gara komunikasi organisasi ataupun komunikasi PR ku agak bagus, dan aku juga sempat exchange di Vietnam waktu itu. Jadi aku tuh pengen ngelatih supaya nggak takut bahasa Inggris, berbahasa Inggris gitu. Dan akhirnya aku coba, ternyata ada kayak ya laki sendiri gitu loh. Ternyata aku bisa diterima untuk internship di luar negeri dengan full funded. Bener gak sih ngomongnya full funded? Hello, motherfucker. Pokoknya istilahnya semuanya dibiayai, full funded. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi cari lagi. Nah terus dengan dibiayai full itu, aku juga nggak ngebebani orang tua aku, dan aku juga dapet salary waktu itu. Nah setelah itu aku kayak ngerasa bahwa ya ini aku kuliah itu nggak kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi aku lebih baik kayak, oh berarti kayak gini nih. Aku mau kasih tahu buat teman-teman, adik-adik semua yang teknik industri, jangan pernah menyerah untuk mengejar sesuatu impian kalian gitu. Jadi emang teknik industri itu semacam bisa general banget gitu loh, bisa kerja di mana aja, emang bener, karena mereka itu belajar semuanya tapi harus mengintegrasikan. Jadi kita lebih ke arah nganalisis sih. Jadi kalau industri itu kayak sistemnya apa, sistem outputnya apa, atau inputnya apa, terus jadi proses nih, gimana caranya kita proses itu bisa lebih efisien kan. Nah itu banyak cabangnya. Nanti outputnya apa, sebenarnya sistemnya itu aja, input, proses, lalu outputnya apa gitu. Nah kalau aku pribadi, aku ngerasa kalau teknik industri ini lebih ke analisis, gimana kita ngebandingin yang satu dengan yang satunya. Itu kayak lebih, mana sih yang lebih baik, mana sih yang lebih baik gitu. Jadi kayak selalu perbandingan, mana sih yang baik, faktor apa sih yang membuat dia lebih baik gitu aja terus. Jadi kayak ya analisis terus, apapun itu, apapun halnya gitu. Dan jangan lupa kalau teknik industri itu kayak selalu berkelanjutan, istilahnya selalu mau berinovasi yang berkelanjutan, selalu ingin lebih baik, lebih better lagi kayak gitu. Jadi nggak pernah stuck di situ, karena mengikuti zaman, dan dia akan selalu mau melebihi yang sebelumnya. Melebihi itu dalam arti yang lebih baik gitu. Ya suka duka aku sebenarnya anak teknik bener-bener dibawa untuk tidak tidur. Memang kalau menurut aku ya, anak teknik itu memang dipaksa untuk gimana mereka mengatur waktu. Karena aku dulu juga sempet jadi organisasi, ikut kepemimpinan sampai dasar FH, LKMMD FH, terus aku modeling juga, terus aku nge-MC di luar. Dan aku ngerasa itu emang kayak memang disuruh untuk bagi waktu gitu, belajar untuk begadang. Tapi ya emang yang aku dapet itu, kita jadi lebih apa ya, lebih kalau ditempa sesuatu tuh jadi kayak nggak kayak mental tempe. Jadi bener-bener mentalnya udah kayak kebentuk gitu. Terus kita juga kalau ada tekanan, pasti kalau praktikum kan tekanan depan, belakang, semuanya itu ada gitu ya di kepala. Tapi ya itu ngebentuk kita jadi mental yang kuat sih gitu. Tapi ya mungkin dari begadang itu jadi ya agak mengurangi waktu tidur. Tapi yang namanya kita ingin melakukan sesuatu dengan optimal, ya pasti harus seperti itu sih gitu. Sekian penjelasan teknik industri. Menurut aku teknik industri itu sangat flexibility ya, sangat fleksibel. Karena dulu aku memang, kenapa sih awalnya aku ambil teknik industri, karena memang dulu aku pernah tes psikologi, dan yang menyatakan aku cocok di teknik industri yaitu ya dari tes itu gitu. Jadi aku percaya sama diriku. Dan buat kalian yang masih bingung mau jurusan apa, cari tahu dulu, tanya kating-kating kalian, searching yang banyak, pokoknya jangan pernah berhenti untuk cari tahu tentang masa depan kalian. Karena kalian nggak mungkin ya selama 4 tahun atau nanti mau jadi 3,5 tahun atau 3 tahun, alhamdulillah kalian tidak di tempat yang salah.
Sekian dari aku, semoga kalian bisa mendapat pencerahan untuk teknik industri. Jangan lupa subscribe dan like juga komen. Aku suka banget kalau misalnya kalian dukung aku dan support aku di channel YouTube aku bersama pacar aku juga. Dan semoga kalian bisa bisa terus semangat deh, bisa terus semangat, terus juga sukses buat kedepannya. Oke, seperti itu dulu. See you, bye-bye. Jangan lupa subscribe di Donna Hilman Post.